Kerajaan Pajajaran oleh Cynthia Nurlatifah. Materi yang akan dibahas: 1. Perjalanan Kerajaan Pajajaran. 2. Pendiri dan penguasa Kerajaan Pajajaran. 3. Masa kejayaan dan masa keruntuhan. 4. Peninggalan Kerajaan Pajajaran. Perjalanan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Sunda, adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di wilayah Jawa Barat, Indonesia, sekitar abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan penting di Pulau Jawa pada masa lampau. Pada puncak kejayaannya, Kerajaan Pajajaran memiliki ibu kota di ibu kota bersejarahnya, yang kemudian dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran, sekarang Kota Bogor. Raja yang paling terkenal dari Kerajaan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi, yang dianggap sebagai penguasa terakhir sebelum kerajaan ini jatuh ke tangan Kesultanan Demak pada tahun 1579. Kerajaan Pajajaran dikenal karena penciptaan karya sastra dan seni, termasuk naskah-naskah kuno seperti Babat Tanah Jawi yang menceritakan sejarah Jawa, serta pahatan-pahatan batu candi dan prasasti-prasasti yang menjadi bukti perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha. Selain itu, Kerajaan Pajajaran juga dikenal karena sistem irigasinya yang maju. Sistem irigasi yang kompleks membantu pertanian dan produksi padi di wilayahnya, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi kerajaan. Sejarah Kerajaan Pajajaran memberi gambaran tentang keberagaman budaya kawasan Indonesia pada masa lampau, serta menggambarkan peranan penting kerajaan-kerajaan Nusantara dalam proses pembentukan identitas bangsa Indonesia. Pendiri dan penguasa Kerajaan Pajajaran. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, sosok yang mendirikan Kerajaan Pajajaran tidak lain adalah Sri Jayabhupati. Ia mendirikan kerajaan ini pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Saat itu, kerajaan ini belum resmi dinamai Kerajaan Pajajaran. Setelah dipimpin Sri Jayabhupati, tahta kerajaan ini lantas jatuh ke tangan Rahyang Niskalawatu Kancana dan pusat kerajaan pun dipindahkan ke Kawali. Pada tahun 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh sebanyak 2 kali. Penobatan tersebut juga menjadi periode akhir kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, beserta menjadi awal periode Kerajaan Pajajaran yang beribu kota Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi, juga dikenal sebagai Raden Wijaya, adalah salah satu tokoh yang sangat penting dalam sejarah Kerajaan Pajajaran. Ia dianggap sebagai penguasa terakhir dari kerajaan ini sebelum kejatuhan yang terjadi pada tahun 1579. Sejarah Prabu Siliwangi memiliki banyak makna dan signifikansi dalam konteks sejarah Kerajaan Pajajaran. Selama periode ini, agama Islam mulai tersebar di wilayah Nusantara, termasuk di Jawa Barat. Kesultanan Demak yang menjadi penerus kekuasaan di wilayah tersebut merupakan kekuatan yang dipengaruhi oleh agama Islam. Prabu Siliwangi memainkan peran penting dalam menghadapi perubahan politik dan agama ini di wilayahnya. Setelah Prabu Siliwangi, tahta kerajaan ini lantas diteruskan oleh raja-raja lainnya. Nama semua raja tersebut telah termaktub dalam naskah Babat Pajajaran, Carita Warugaguru, dan Carita Parahyangan. Masing-masing naskah tersebut punya urutan nama raja-raja yang berbeda. Selain Sri Jayabhupati, berikut beberapa nama raja yang pernah memimpin Kerajaan Pajajaran. Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi memimpin pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi yang memerintah di Pakuan. Surawisesa memerintah pada tahun 1521 sampai 1535 Masehi yang memerintah di Pakuan. Ratu Dewata memerintah pada tahun 1535 sampai 1543 Masehi yang memerintah di Pakuan. Ratu Sakti memerintah pada 1543 sampai 1551 Masehi yang memerintah di Pakuan.
Ratu Nilakendra memerintah pada tahun 1551 sampai 1567 Masehi, meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Raga Mulia memerintah pada tahun 1567 sampai 1579 Masehi yang memerintah di Pandeglang. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran diraih saat kerajaan ini dipimpin Sri Baduga Maharaja. Kerajaan Pajajaran saat itu dalam keadaan tentram dan teratur. Sri Baduga Maharaja sendiri mampu memimpin rakyatnya dengan memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu kebijakannya yang ia berlakukan saat itu adalah membebaskan penduduk dari 4 macam pajak. Ia pun juga berkomitmen dalam pembinaan agama, membuat jalan, membuat parit pertahanan, dan memperkuat angkatan perang. Khusus untuk yang terakhir, Sri Baduga berhasil membuat kerajaan Pajajaran memiliki angkatan perang yang tangguh, tercatat. Kerajaan ini memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah saat dipimpin Sri Baduga. Keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Kejatuhan Kerajaan Pajajaran merupakan sebuah babak penting dalam sejarah Jawa Barat. Hal ini terkait dengan serbuan pasukan dari Kesultanan Demak di bawah pimpinan Fathahillah pada tahun 1579. Setelah kejatuhan Kerajaan Pajajaran, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Banten. Keruntuhan tersebut ditanda dengan dibawanya Palangka Sriman Sriwacana alias Singgasana Kerajaan Pajajaran dari Pakuan. Singgasana itu dibawa oleh Maulana Yusuf yang merupakan pemimpin dari Kesultanan Banten. Pemindahan Singgasana itu dilakukan supaya nanti tidak ada penobatan raja baru di Kerajaan Pajajaran. Singgasana tersebut lantas dipindahkan ke Surosowan di Banten dan menandai berakhirnya Kerajaan Pajajaran. Sejumlah punggawa istana Kerajaan Pajajaran yang tersisa mulai meninggalkan kerajaan dan menetap di daerah Kabupaten Lebak, Banten. Di sana, mereka menetap dan menjalani tata cara kehidupan lama yang ketat. Sekarang, orang-orang tersebut dikenal sebagai orang Bedui. Peninggalan Kerajaan Pajajaran. Satung di Serat Babat Pajajaran. Ini merupakan naskah kuno yang menceritakan silsilah raja di Kerajaan Pajajaran serta cikal bakal lahirnya kerajaan tersebut. Naskah ini juga berisi kearifan dan keseharian masyarakat Sunda pada masa lampau. 2. Carita Parahyangan. Naskah yang dibuat pada akhir abad ke-16 ini menceritakan sejarah Sunda mulai dari zaman Kerajaan Galuh sampai runtuhnya Kerajaan Pajajaran oleh Kesultanan Banten. Naskah ini juga memuat berbagai nama tempat, baik yang berada di dalam kekuasaan Kerajaan Pajajaran maupun daerah lainnya di Pulau Jawa. 3. Carita Waruga Guru. Naskah ini dibuat pada akhir abad ke-17 atau sekitar awal abad ke-18. Naskah ini sendiri ditulis di atas kertas daluang dan memakai bahasa Sunda kuno. Isi ini berkisar tentang silsilah raja-raja di Kerajaan Pajajaran yang dirunut dari Nabi Adam. Isi naskah ini secara tidak langsung menggambarkan pencampuran budaya Hindu yang sebelumnya dianut orang Sunda dengan ajaran Islam yang baru datang belakangan. 4. Prasasti Batu Tulis. Peninggalan Kerajaan Pajajaran ini terletak di Jalan Batu Tulis nomor 54, Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini dibuat pada tahun 1533 Masehi oleh Raja Surawisesa yang merupakan anak Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi. Prasasti ini memuat tulisan Sunda kuno yang berisi kekaguman Surawisesa kepada ayahnya. 5. Kebun Raya Bogor. Menurut tulisan yang ada pada Prasasti Batu Tulis, tempat yang semula dikenal dengan nama Taman Perburuan ini dulunya adalah bagian dari hutan Samida yang ada pada era kepemimpinan Sri Baduga Maharaja. Tempat tersebut dulunya difungsikan sebagai tempat pemeliharaan berbagai jenis kayu langka. Setelah Kerajaan Pajajaran runtuh, hutan tersebut lantas dibiarkan begitu saja. Barulah pada masa penjajahan Belanda hutan tersebut diubah menjadi kebun raya Bogor seperti yang kita kenal sekarang. Sekian dari saya. Terima kasih.